Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my students? I hope all of you are doing very well. Okay, in this section, we will continue our second material. Yeah, so in our previous meeting, we studied about passive voice in present continuous, and this is our second material. Ya, the title is conditional sentences. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, kalimat pengandaian. Ada juga yang menyebutnya adalah if clause. Ya. Oke. So, sebagai pengantar, saya berikan gambaran yang secara umum dulu. So, kalimat pengandaian itu ada dua kelompok besar, yaitu real conditional dan unreal conditional. Apa itu real? Real itu adalah nyata, bisa terjadi. And then unreal, tidak nyata, dan tidak mungkin terjadi. Real conditional, we have two types. Ada zero conditional. For example, if someone breaks a window, an alarm goes off. Jika seseorang memecahkan jendela, alarm berbunyi. Ya. Then, first conditional, for example, if I miss the bus tonight, I'll take a taxi instead. Jika saya ketinggalan bis malam ini, saya akan naik taksi. Okay, and then for the unreal conditional, untuk yang tidak nyata, we have second conditional. Contohnya adalah, if I owned a car, I would drive to work. Jika saya memiliki mobil, saya akan pergi bekerja dengan mobil. Third conditional, if I had studied harder, I would have passed the test. Jika saya belajar lebih keras, saya akan lulus ujian. And the last, mixed conditional, for example, if I had finished my work yesterday, I wouldn't be so stressed out today. Jika saya menyelesaikan pekerjaanku kemarin, saya tidak akan menjadi sangat stres hari ini. Ya. Itu sebagai gambaran umum tentang tipe-tipe dari kalimat pengandaian. But what we are going to study, yang akan kita pelajari adalah kalimat pengandaian tipe 1, tipe kedua, dan tipe ketiga. Ya. Oke, now kita mulai dari yang pertama dulu ya. First conditional sentences atau kalimat pengandaian tipe pertama. Perlu kalian ketahui bahwa semua kalimat pengandaian atau semua kalimat conditional sentences itu terdiri dari dua klausa. If clause dan main clause. If clause itu adalah sebagai condition atau syarat, dan main clause itu sebagai hasil, ya. Oke. Untuk kalimat first conditional itu maknanya adalah talks about real future possibilities. Jadi membicarakan sesuatu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini tadi termasuk kalimat pengandaian yang kemungkinan besar akan terjadi. For example, if the weather is nice, we will go for a walk. Ya. Jika cuaca bagus, kita akan pergi jalan-jalan. If you don't apologize, she will never trust you again. Jika kamu tidak memaafkan, dia tidak akan pernah percaya kamu lagi. Itu adalah two examples of conditional sentences type 1 atau first conditional. Nah, perlu diingat bahwa if tidak harus selalu di depan ya. Jadi kita bisa mengatakan
We will go for a walk if the weather is nice. Kita juga bisa mengatakan she will never trust you again if you don't apologize. Ya, jadi if clause dan main clause itu bisa bertukar posisi, ya. Oke. If clause itu menggunakan tenses yaitu simple present atau present simple, ya. Kita sudah berulang kali belajar tentang simple present. Ada dua jenis yaitu simple present dengan to be, is, am, are. Lalu ada simple present dengan kata kerja. Gitu ya. Di sini kenapa menggunakan to be? Karena di sini ada kata sifat nice, maka dia menggunakan to be is. Di sini manakah kata kerjanya? Apologize. Ini dalam bentuk negatif, maka dia menggunakan karena you maka menggunakan don't. Tapi kalau di sini diganti he, maka ini adalah does not. Begitu ya. Jadi, tolong diingat lagi materi tentang simple present, karena itu menjadi modal utama ketika kita belajar tentang kalimat pengandaian tipe pertama. Dan untuk main clause itu menggunakan will, ya, akan. Nanti setelah will diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, ini go, ada trust, itu adalah contoh verb 1. Di dalam kalimat pengandaian yang lain, masih di tipe 1, will juga bisa diganti dengan can, ya, atau may. Itu untuk my explanation about conditional sentences type 1, ya. So if you have any question, please feel free to ask through our WhatsApp group, ya. Jadi kalau ada pertanyaan masih bingung, nanti silahkan bertanya di grup WhatsApp kita. Okay, thank you so much and always be healthy, my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.